Salam, selamat tahun baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat tahun baru. Tahun dimana kita canangkan sebagai the year of ATB. Tahun dimana kita canangkan sebagai tahun Allah turut bekerja. Amin. Ini adalah tanggal ini saya gunakan sebagai sharing tentang visi dan misi kita di tahun 2022. 2021 kita sudah lewatin. Dan kita punya visi dan misinya adalah tahun TSW. Tahun TSW sudah kita lewatin. Dan saat ini adalah tahun ATB. Allah turut bekerja. Amin. Setiap kita yang ada hari ini, saya percaya bahwa tadi malam Bapak Ibu mungkin sudah capek luar biasa, ngantuk-ngantuk, dipaksain pakai nonton. Ya udah nonton, ada yang nonton, ada yang nggak nonton. Karena pasti saya tahu ada di rumah, maka saya bikin doa tengah malam supaya sambil bakar jagung, sambil dengar pakai khotbah, sambil bakar ikan, sambil dengar saya khotbah. Ada renungan firman Tuhan. Siapa tahu di akhir tahun Tuhan bekerja sehingga memberkati kita. Awalin tahun ini juga tetap kita lakukan dengan bersyukur. Dan hari ini saya hanya khusus tentang sharing tentang visi dan misi di kita di tahun 2022 supaya Bapak Ibu yang telah mendengar dan menyaksikannya, kita sama-sama untuk bekerja bersama-sama sehingga gereja ini kita menjadi gereja yang maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita sama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan satu pujian 2-3 lagu yang adalah kekuatan buat kita di dalam tahun 2022 ini. Selamat mendengar pujian yang ada. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa.
Hey, come on. Lebih dahsyat lagi bagi dia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Nah, Bapak Ibu, Saudara, saya percaya bahwa pujian itu sudah menguatkan kita, dan saatnya bagi kita saya sharing tentang visi dan misi gereja kita, yaitu Gereja GBI Double Sila Tomaten di tahun 2022. Kita canangkan sebagai The Year of ATB atau Allah turut bekerja. Kenapa saya kutip Allah turut bekerja? Karena saya ingin supaya kita sama-sama tahu, memahami tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Roma pasal ke-8 ayat ke-28. Ini dasar ayatnya. Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Untuk itu, saudaraku yang saya kasihi, berapa bulan sebelum masuk kepada bulan Desember, kurang lebih di bulan Oktober, saya merenungkan apa yang harus kita jalani di tahun 2022. Dan ini adalah remanya. Remanya adalah Allah turut bekerja. Amin. Kita yakinkan bahwa 2022 kita percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, ini adalah visi dan latar belakang saya kenapa membuat ini, supaya Bapak Ibu semua yang ada, kita punya landasan melangkah masuk ini di 2022, kita punya landasan. Nah, dengan memilih tema ini di tahun 2002, saya berharap semua kita akan mengalami bagaimana Allah itu terlibat langsung dalam hal menolong dan melindungi kita. Saya ingin Allah itu terlibat langsung dalam hal menolong dan melindungi dan memberkati kita. Itulah sebabnya saya angkat tema ini, supaya kita sama-sama akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan nanti saya akan uraikan lebih jelas lagi di besok hari Minggu. Nah, misi kita adalah, saya catat di sini ada 3 yang menjadi dasar kita. Saya berharap supaya misinya adalah selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya mau supaya dengan kita canangkan tema The Year of ATB atau tahun ATB, maka kita selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Maunya adalah seperti itu, supaya seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, di GBI Double Sila Tomaten, melibatkan dan mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupannya. Karena Tuhan itu turut bekerja dalam setiap hal. Amin. Yang kelihatannya seolah-olah tidak bisa, kelihatan seolah-olah kayak tidak mampu, kita ingat ada Tuhan yang turut bekerja. Jadi nanti kita jalani tahun 2022 ini, kita masuk, dan nanti di hari-hari yang kita lalui, mungkin ada hal-hal yang kita merasa kayaknya saya tidak mampu, kayaknya bagaimana solusinya, kayaknya bagaimana caranya. Ingat pesan saya di awal tahun ini, Allah turut bekerja. Untuk itu, saya berharap misi saya adalah Bapak Ibu terus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Misi saya yang kedua adalah, saya mau supaya Bapak Ibu terus berharap dan percaya akan janji-janji Tuhan. Terus percaya dan berharap terhadap janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan tahun 2021 belum digenapi. Tahun 2002 nanti bisa digenapi. Atau nanti kita akan menjalani bisnis dan usaha kita. Kita merasa seolah tidak mampu. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu dia selalu ya dan amin. Janjinya sangat teruji. Janjinya sungguh terbukti. Dia bukan manusia yang hari ini janji dan melupakan. Seperti manusia yang malam tahun pergantian tahun baru mau masuk tahun 2002 berjanji, saya akan berubah. Berjanji di tahun 2022 saya tidak mabuk lagi. Berjanji tahun 2002 saya tidak berjudi lagi. Berjanji tahun 2002 saya tidak main serong lagi. Seringkali kita berjanji, engkau yang berjanji dan engkau melupakan dan engkau mengingkarinya, tapi Tuhan tidak. Dan saya mau supaya kita berharap pada janji Tuhan. Janjinya ya dan amin. Dia berjanji, dan Alkitab, dia janji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham bilang, mana mungkin? Nenek sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi kakek-kakek. Pikiran manusia tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Tapi pikiran Tuhan, kalau saya sudah janji mau kasih kamu dan mau kasih kamu anak, berkati kamu, akan laksanakan. Sekalipun nanti nenek-nenek
Maka kan Sarah ketawa. Karena janji Tuhan itu mungkin Tuhan bilang gini, saya akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saya akan membuat apa menjumpai tanganmu berhasil dan beruntung. Kadang-kala kita berketawa, mana mungkin dan bagaimana mungkin. Tidak mungkin. Tapi Tuhan berjanji, aku beserta dengan kamu. Amin. Tuhan tidak berjanji bilang begini, langit selalu biru. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang petir, kadang-kadang badai, kadang-kadang itu datang. Tapi Tuhan berjanji, aku selalu menyertai kamu. Iya kan? Waktu itu saudaraku, kita terus berharap kepada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saya berharap supaya bukan sekedar kita berharap kepada janji Tuhan, tapi saya maupun Bapak Ibu, jemaat Tuhan semua kita yang ada mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ngalami sendiri. Amin ya. Kalau kita hanya sekedar apa kata orang, seperti ada orang menyanyi, bintang kecil di langit yang tinggi katanya. Amat banyak menghias angkasa katanya. Itu orang buta. Katanya dia tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakannya. Tapi kita yang adalah jemaat GBI WC Latu Menten dan Bapak Ibu yang lain yang mendengar saya hari ini, kita bukan sekedar berharap kepada janji Tuhan, tapi kita pun mengalami janji Tuhan. Kata teman saya Pak Surya bilang begini, kalau mau tahu rasa enaknya teh sostro, rasain dulu. Amin. Mau merasa enaknya kebaikan Tuhan, rasain dulu, ngalamin dulu. Amin ya. Itu adalah dimana kita mau supaya seperti itu. Nah, saudara, latar belakang ayat ini saya bagi menjadi ayat ini saya bagikan buat kita di hari ini adalah renungan yang saya hanya singkat tentang latar belakang visi misi supaya Bapak Ibu sama-sama dengan saya kita akan melangkah masuk ini, kita tahu dan kita punya garis besarnya di dalam kerangka ibadah-ibadah kita maupun khotbah-khotbah, pendeta-pendeta yang nanti kita undang, mereka sesuai dengan aturan atau visi dan misi di gereja kita sehingga kita punya garis. Saya mau berharap semua kita akan mengerucut kepada di mana kita mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara, di ayat ini satu perikop ini akan menceritakan kepada kita tentang penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan datang. Bahwa apa yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang akan Tuhan sediakan buat kita. Hari ini mungkin kita tidak merasakan itu, tapi suatu saat kita akan merasakan bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan bagi kita. Dan kemuliaan Allah itu dinyatakan di Roma pasal 8 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan Bapak Ibu supaya kita menjadi landasan kita. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan saat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat anak-anak Allah, sesat jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu saudara. Lalu ayat yang sampai ayat yang ke-20, kemuliaan anak-anak Allah. Sehingga kita akan terus menjadi orang yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah pengharapan kita dalam Yesus, ayat 21 saya bacakan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan yang perbudakan. Tadi saya sudah bacakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Nah ini, dalam pengeluhan, sama-sama kita mengeluh, sama-sama kita merasa sakit, sama-sama kita merasa susah, sama-sama kita merasa sedih, senang, dan lain sebagainya. Tapi sedih dan senang anak-anak yang punya pengharapan tetap optimis. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yang ketiga adalah ada Roh Kudus yang selalu membantu kita. Di ayat 26 sampai 27 saya bacakan buat kita.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendaknya Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kadangkala kita mungkin dalam keadaan di mana kita sudah bingung, mau tahu bagaimana lagi berbuat apa, mau tahu doa dari mana lagi. Tuhan sediakan Roh Kudus mendampingi kita. Amin ya. Dia ada di surga sana, tapi dia kirimkan Roh Kudus yang ada di hidupan kita, yang gak kelihatan. Tapi dia selalu membantu kita, menolong kita dengan keluhan-keluhan kepada Allah yang tak terucapkan. Kadang-kala ada orang berdoa, Tuhan ini oe, cukup. Ini oe, tapi dia nggak bisa tahu ungkapkan hatinya untuk mau kata-katanya seindah atau bikin pantun seindah bagaimana, dia nggak tahu. Cuma dia kata Tuhan ini oe. Ketika dia sakit Tuhan datang, anakku ini oe, oe. Kadang-kala mungkin kita ngalami hal-hal yang kayak lucu dan unik, tapi disitulah Tuhan mengatakan dia hadir selalu bersama. Ada Roh Kudus yang Tuhan selalu siapkan. Penghibur itu datang, dia menolong kamu, dia menuntun kamu, dia mengarahkan kamu, dia menasihatin kamu, dia mengajari kamu bagaimana kita harus melangkah masuk di ini, bagaimana kita harus berbuat. Kiranya renungan ini menjadi pegangan buat kita semua, jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Ratu Menten, buat Bapak Ibu semua yang ada, supaya kita tetap semangat selalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. 9 kebaikan Tuhan di 2021 yang kita sudah bahas, itu bisa terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia mendengar doa kita, dia mendengar keluhan kita, dia meredakan gunung-gunung persoalan, dia melakukan banyak mujizat demi mujizat buat kita semua. Amin. Mari kita satu hati dan kita berdoa dan bersyukur masuk di tahun 2022. Kami bersyukur Bapak dan terima kasih, kami sudah masuk dari jalan hari yang pertama di tahun 2022. Tuhan begitu baik kepada kami, memampukan kami melewati tahun 2021. Semua yang sudah kami lewati menjadi kenangan, menjadi pelajaran, menjadi perbaikan bagi kami untuk lebih baik lagi di dalam Engkau dalam tahun 2022. Di tahun 2022 kami boleh lihat Tuhan, kami mau canangkan sebagai tahun di mana Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau turut bekerja dalam rumah tangga kami. Engkau turut bekerja dalam bisnis usaha kami. Engkau turut bekerja dalam setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Engkau turut bekerja dalam setiap apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Sehingga kami boleh bukan sekedar mengerti dan berharap terhadap janji Tuhan, tapi kami mau merasakan dan mengalaminya itu dalam kehidupan kami. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami. Ada mahkota kehidupan, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan selalu siapkan buat kami. Biarlah kami belajar Bapa untuk mengandalkan dan melibatkan Tuhan terus dalam kehidupan ini. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, segala sesuatu yang mereka lakukan, kami mengawali tahun 2022 dengan bersyukur dan berterima kasih, dengan berdoa dan memohon penyertaan Tuhan sempurna hidup kami. Bapak Ibu dan Saudara saya kasih, arahkanlah imanmu, harapanmu, kasihmu kepada Tuhan. Mari kita kembali melakukan segala aktivitas, melangkah, masuk dan melalui semua ini dengan iman dan harapan dan mata tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan kesembuhan bagi kita, mendatangkan pemulihan bagi kita, mendatangkan hal-hal yang luar biasa bagi kita, mendatangkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, doakan, disediakan itu bagi kita. Arahkanlah imanmu, pulang dan melakukan segalanya dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami melangkah masuk dan melalui dan melewati semuanya dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat berakhir pekan dan silakan melakukan aktivitas Bapak Ibu, dan hari Minggu besok jangan lupa kita ada ibadah perdana, ibadah hari Minggu pertama di 2021, kita sertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke. Lihat. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke. Ya, santai. Ya, Bapak Ibu yang mau gini. Ya.
Om, makasih banyak Om. Oke, ya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Oke. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. Ya tidur sih. Pak Hiki. Oke, berkati. Oke, Mas Wandi. Natal dan Tahun Baru. Sana masuk sama. Ya. Oke. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sip, thank you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Stay healthy. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas. Happy New Year.